Tau lu pakai batik mau ngapain? Nggak tahu, gue disuruh apa kameramen gua anjing. Enggak gitu jawabannya. Oh bukan. Enggak gitu. Dia mah nggak bisa disetting. Oh iya, terus gimana nyetingnya dong? Ini kita memperingati hari batik. Oh hari batik sekarang. Iya, hari batik. Ih, Tanggal 2 ya? bener. Tanggal Ngomong, 2. iya ngomong orang Jawa tapi kagak tahu hari batik kapan. Bego. Bukan nggak usah hari batik. Kebudayaan kita loh. Woi, Ini kita syuting yang kedua kalinya di jam berapa sekarang? iya sih. Kan tadi kita nyasar dulu. Iya. Goblok. Oke, balik lagi tentang hari batik, guys. Kita punya fakta menarik gitu ya. Faktor apa itu tentang hari batik? Oh fakta menarik, fakta menarik. Apa yang lo tahu? Oke, yang gue tahu nih, masalahnya nih diakui nama negara lain kalau batik ini punya dia gitu kan. Oh gitu. Tapi kita namanya negara, presiden kita juga ngebela kan, sampai dibawa ke PBB kan. Tapi capek sih terus. Kenapa emang? Kita kan kalau belum tersumut, Iya. belum berkoar. Iya emang begitu. Belum ada untuk mencintai. Iya emang begitu, belum sadar. Giliran udah diambil baru gitu loh. Iya begitu. Itulah kan? Dia lemahnya orang-orang kita adalah akan kebudayaan Indonesia. Sendiri, kebudayaan sendiri sih gitu. Ya bukan Pulau Jawa doang, karena kan di Indonesia kan banyak negara, pulau-pulau gitu kan, dengan adat istiadat berbeda, kebudayaan yang berbeda pula juga. Bahkan satu pulau aja bisa beda budaya gitu, beda bahasa pun juga bisa ya kan. Beda, anggap begini aja, kayak masalah batik di Jawa, batik kan beda-beda, ada batik Pekalongan, Cirebon, Solo segala macam, beda-beda. Iya. Tapi kebanyakan kita selalu pakai barang-barang, oke gue mau branded dong dari negara luar A, B, C, D, hingga akhirnya kita lupa dengan pakaian kita kayak begini. Iya, gitu. Padahal ini warisan loh. Setiap tulisan ini tuh punya makna ya kan, yang tahu gua gitu ya. Apa motifnya? Setiap motif itu punya banyak makna dan pesan ya. Oh iya. Oke. Batik, kitab. Ya, batik dibalik kitab betul ya. Nah, gua nggak tahu punya ada filosofinya gitu loh. Filosofinya itu nyangkut juga. Gua nggak tahu. Ya orang emang cowok ya kayak filosofi nih. Iya sih. Oke, hari ini kita mau ngebahas apaan, Das? Yang gimana bisa gak sih lagu ini kita gabungin dengan kebudayaan yang mengangkat kita gitu ya. Motivasi kita. Bisa gak sih kira-kira nih? Dari lagu ini? Aku pikir bisa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku, men. Oh iya. Oke, langsung. Kita akan bahas lagu. Nggak mau mancing kan? Jangan mancing ya. Cukup. Oke. Gak usah offense. Oke. Udah. Enggak, siapa? Lagu siapa sekarang? Kita lagu Tulus. Nggak usah diplesetin kemana-mana. Tulus nama orang, bukan mencintai atau apapun. Tulus. Ya, iya kan apa yang kita jalanin tulus. Nothing to lost. Hah? Tulisannya nothing to lost. Dibaca? Nothing to lose. Ya udah. Tapi itu dipisah, nggak digabung. To lose. To dan lose. Oke, kita jadi belajar bahasa Inggris ya kan. Nggak gitu. Oke, kita akan, ini lagu pernah jadi soundtrack toh. Soundtrack kapan? Asian Para Games. Asian. Oh yang kemarin ini ya? Iya. Oh iya ya? Iya. Oh itu lagunya Tulus? Iya, yang nyanyiin Tulus. Oh yang nyanyiin Tulus. Tapi lagunya bukan lagunya yang Tulus. Yang gue kurang paham. Oh berarti yang bikin nggak Tulus? Nggak tahu gue. Ya kan yang bikin bukan Tulus kan? Tulus hanya menyanyikan kata lo. Iya. Tanya orang lah. Ya, lo mau ngebahas lagu orang nggak tahu. Tulus sama negara juga nggak dilirik. Oh iya. Aduh, sarkas lagi urusan ini. Bisa gue panjangin sebenarnya sih. Oke, balik ini judulnya adalah Manusia Kuat. Manusia kuat. Itu melambangkan men Titan. Enggak, manusia, bukan makhluk selain manusia. Bego. Ini manusia kuat tuh melambangkan DNA orang atau rakyat Indonesia, yang mana mereka, leluhur kita, pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita itu mengusir penjajah dengan bambu runcing. Bambu runcing takut, bener gak? Bukan takut, ya nggak munafik, ya mati. Kuat lah. Mati. Oh iya. Mereka pakai bedil. Bedilnya bambu runcing. Tapi itu tidak menyurutkan semangat dan nyali mereka. Mereka terus berperang. Walaupun dengan alat sederhana, tapi jiwa
berjuangnya tuh tetap gigih gitu loh. nggak Gigi Graham, gigi. nggak mudah dikalahin. Gue tampol. Oke, balik langsung ke gua akan Lirik awal. bacain lirik awalnya ya. Lirik awalnya Dros. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Ya kan? Sama nggak sama yang kita bahas tadi di intro, Iya. maksudnya di awal. Iya. Semangat. Ini melambangkan walaupun ini banget. kita terjatuh, gini, walaupun kita terjatuh, tapi tetap buat mencoba untuk Iya, bangkit lagi. iyalah. Gitu. Kalau ada orang Indonesia yang gampang putus asa, wah gila sih, bener. berarti dia mengkhianati warisan leluhur kita. Dari zaman kerajaan, men, dari zaman sebelum republik, jauh sebelum republik, masih Indonesia feodal Nusantara. Bahkan dalam segi teknologi pun ya, zaman dulu orang company Nippon tuh dia pakai senjata. Iya. Kita hanya menggunakan bambu runcing, tapi kita bisa ngalahin, bisa mengusir gitu loh. Artinya punya strategi gitu loh. Iya. Bukan strategi perang juga. Iya. Kan? Tapi otak juga. Tapi otak gimana cara bermain juga di atas gitu loh. Iya gak? Yang gua tahu perang Vietnam. Perang Vietnam tuh yang Amerika kalah. Vietnam apa? Iya Vietnam lah. Perang Vietnam yang Amerika dikalahin tuh. Itu pemimpinnya itu baca bukunya Aha Nasution. Vietnam ya? Vietnam. Perang Vietnam. Yang kalau di film Amerikanya Amerika yang menang. Tapi kenyataannya kan Vietnam yang menang. Siapa gurunya? Karena mereka melihat gerilya orang Indonesia tuh gitu sangat loh. Gigihnya. Itulah namanya gerilya. Iya, dengan keadaan yang terbatas, tapi kita punya kemauan yang gigih, niat untuk baik, untuk terbebas dari penjajahan, karena kita tahu penjajahan itu tidak baik untuk dimanapun ya. Iya. Bagi ras, kulit atau apalah yang lain. Apalagi agama, kita kan di Indonesia ini banyak banget kan perbedaan. Iya, gitu banyak loh. banget. Ada yang putih, sawo mateng, hitam, gitu. Ada yang sipit. Mereka semua mau Hindu, Buddha, apapun agamanya, sama. yang 5 diakuin di Indonesia, mereka juga sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bersatu nggak ada perbedaan gitu loh. Nggak ada. Ini cuma satu, Indonesia gitu loh. Iya, Indonesia merdeka. Ininya Pancasila. Udah nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Nomor Pancasila yang paling penting nomor satu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi nggak jadi. Panjang urusannya. Sarkas lagi urusannya. Yang ada bukan bahas lirik nih. Episode berikutnya bukan bahas lirik, bahas sarkas kita yang ada. Ini gue kalau bahas tentang republik ini tuh gelora gue tuh kayak ya karena kan lo kan tuh. Bedanya kan lo suka baca tentang buku-buku ideologi ya, sejarah zaman dulu yang era-era Soekarno bener dong, Orde Lama ya kan, John F. Kennedy segala macem. Kalau kan beda kan, kalau gue kan baca kan yang kerajaan segala macem. Jadi kita saling melengkapi. Lo yang masa sebelum republik, gue pra republik dan pasca republik, ya kan? Iya betul. Tepat, cocok. Jadi ini lagu nih keren banget ya yang dinyanyi nama Tulus dan menjadi Aussie Games, Asian Para Games gitu. Ini gue denger jujur ya, pertama kali gue dengerin lagu ini merinding coy. Iya, sumpah merinding. Kayak terbakar aja semangat gue coy. Gue merinding tuh. Gue merinding tuh. Iya. Merinding beneran. Merinding beneran. Ya, karena itu tadi gitu loh. Ketika kita melihat kita udah bersama-sama untuk berjuang untuk negara kita, berjuang untuk apa yang kita mau jalanin, apa yang kita mau usahakan. Walaupun kita terpuruk, walaupun kita terjatuh gitu loh. Tetap gitu loh. Kita nggak akan pernah berhenti gitu. Iyalah. Kita nggak akan pernah down gitu loh. Apalagi balik lagi ya untuk membahas hari batik gitu pada hari ini gitu. Batik ini kan warisan leluhur, kebudayaan gitu loh, dan diakui di UNESCO kalau nggak salah udah ya. Tahun 2009 di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Makasih Bapak, sehat-sehat terus ya Pak. Kan itu udah menjadi hak waris. Udah hak waris dan diakui seluruh dunia. Kita waris loh. Sekarang lo mau mengajarkan anak kita, oh ini lo batik, atau mau mengajarkan anak kita ini lo Zara.
ini loh jam ya, jam apalah. Loh, terus gini, Gue nggak ngerti. gini loh, kayaknya orang luar sama orang Jawa gitu ya. Jawa ini kalau kaya nggak kelihatan loh. Orang Indonesia juga sebenarnya harusnya kaya tuh Nggak kelihatan loh. nggak kelihatan. Contoh dari batik itu, anggaplah kalau cewek ya, dari kain bawahannya, Yes. enggak, itu udah berapa juta gitu loh, itu udah berapa juta. Terus kedua, belum iketnya, kalau itu emas atau perak itu udah berapa juta lagi, berapa gram tuh. Sangat kaya dan Iya kan? itu dibuat Bener dari sumber daya alam kita. Kan? Iya dong. Kebayang gitu loh, lo kebayang nggak? Iyalah. Baru itu doang loh, belum lagi kalau laki sininya pakai rompinya tuh kayak jajan Michael Jackson ya kan, bener gak? Iya. Terus kalungnya emerald gimana tuh, bener gak? Betul. Emerald tuh bisa ratusan juta. Oh, jelas. Dan itu sebenarnya kalau buat dipatenin hak made in Indonesia itu bisa. Kan? Oke. Kayaknya tuh gak kelihatan, tapi coba kita lihat cewek-cewek zaman dulu Jawa pakai kebaya kemben, seksinya minta ampun, Beda. manis banget. Gue mikirnya beda. Gak? Apalagi di Bali. Kan? Loh, gimana? Kalau sering ke Bali teman-teman, coba lihat anak-anak Bali, cewek-cewek Iya. Bali, pakai pakaian adat Bali. Gue sering kok pakai pakaian kain Bali itu. Iya. Seneng gua. Dia yang lebih tradisional Gitu, banget seneng nih. gua. Pakaian Bali gitu. Kalau gue belum bisa. Gua pakai. Kalau gue belum bisa cara nyimpul-nyimpulin kan ada maknanya kan. Kayak nyimpul yang kepala gitu, Iya, begitu nih Jawa iya, Barat, nih Jawa Tengah gitu kan. Ini Tapanuli begini, ini bener ada, iya, bener emang ada. di Aceh begini itu. Padahal pun itu juga ada komunitasnya loh. Iya, dan itu keren. Maksud gua kalau ya semoga aja ya pemerintah tuh melirik itu dan ya Ya, membela dan kita ya dibikin sebenarnya sih bukan komunitas hanya dari itulah. pemerintah gitu loh, balik lagi dari Ya ada, anak-anak mudanya. ada peran pemerintah juga. Kalau peran pemerintah menggembor-gemborkan, ini loh budaya kita, ini loh kebudayaan kita dan dimodifikasi, inovasi, dibikin tidak kuno. Enggak bisa nggak ketinggalan zaman kebudayaan kita. Ada. Gue tadi aja juga bosan dari tempat desainer batik. Itu perpaduan antara batik dengan gaya Itali, batik jadiin kimono. Nah, gitu loh. Itu yang keren tuh. Di inovasi. Itu udah ada. Ntar gue juga pengen bikin nanti. Kan cuma terkadang kan anak muda kita kan belum apa ya, kayak nggak pede pakai gituan. Lu pakai mau kondangan tuh. Sedangkan di luar sana, orang sana ngeliat batik aja itu udah ngiler. Iya. Orang untuk ngebuatnya aja itu nggak belum tentu bisa loh. Iya. Karena memang dibutuhkan kedetailan yang sungguh-sungguh detail gitu loh. Iya kan? Orang kan, terakhir itu terus gue ketemu beliau ya. Dia membuat batik itu dengan 99 warna. Bisa gitu. Gue juga mikirnya juga kayak ya kita pernah ya ke Taman Mini. Iya. Yeah. Tutorial ya, enggak tutorial sih maksudnya namanya demo pembuatan batik. Itu gue yang ngeliat sampai ini kapan kelarnya ya. Dan orang sabaran segala macem. Dan yang nyentingin itu tuh kayak tekun banget loh. Iya, parah, hati-hati. Iya, kan beda kan dengan batik cap pasti apa, presisi. Iya gitu. Presisi. Nah, kau bisa hitamkan putihku ya kan. Ini gue calon apa ya, dulu putih jadi hitam sekarang. Kau takkan gelapkan apapun, kau bisa runtuhkan jalanku, aku temukan jalan yang lain, dan ku temukan jalan yang lain. Bila bukan kehendaknya, tidak satupun culasmu akan bawa bahagia. Wih, gila. Yang tadi gue bilang toh, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun, kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Ini bener-bener kalau dalam filosofi, kalau dalam perjuangan kan setiap orang ketika punya planning itu kan gak cuma satu. Kalau gue yang gue jalanin ya selama hidup gue gitu, ketika A nggak bisa, gue B enggak, akhirnya ke C dan sampai ke Z. Yes, betul. Z nggak bisa, balik ke A. Iya. Karena kan kalau kita maaf ya, ketika gue ngelihat gue nggak tahu anak udah sekarang, tapi kalau gue teliti itu kadang-kadang udah mentok di B, udah kelar, ganti yang baru. Iya. Nggak dituntasin gitu.
Harusnya apa ya, kesulitan itu bukan untuk dilarikan, tapi dihadapkan. Iya dong. Cari Iya. solusinya lah. Iyalah. Apa nih yang salah? Evaluasi. Apa Betul. yang salah? Terus apa yang harus gue pertahankan dari yang baik ini gitu loh. Kan Iya. itu harusnya. Betul banget. Karena gue juga pun gitu, kita sama kan dulu. Kalau kuliah ketika gue kalah, salah, itu gue akan, lu tahu gue akan bad mood kan. Gue akan Iya. diem. Bad mood gue bukan sekedar cuman gue ngambek, enggak. Tapi otak gue mikir, kok apa yang salah, apa yang kurang. Nah, makanya gue diem kan setiap iya. gue kalah kan, setiap apapun gitu. Dan lu kan Gitu. pengen ngebalesin itu dong. Yes. Sampai lo bener-bener gue Yes. bisa, gue menang gitu loh. Yes. That's Ketika lo udah menang ya mine. udah baru selesai gitu Baru loh. gue selesai. Tinggal lo mau lanjut lagi silahkan, enggak mau ganti yang lain ya udah. Iya, betul. Yang penting gitu. kita udah tuntas dulu gitu loh. Apa yang gue lakuin harus gue tuntaskan dengan hasil yang terbaik. Kan? Kalau gue, prinsip gue ya. Kayak kita usaha gitu loh. Iya, gue sempet nonton kayak podcast ini. Si Dedi sama siapa? Gibran apa Kaisang sih? Kaisang. Ya kan? Iya iyalah. Kalau lo orang awal dari kaya ya enak. Iyalah. Bener gak? Salah? Enggak. Tapi apa? Lu punya privilege. Yes. That's itu aja Bener kelebihannya. Gak? Tapi balik lagi ke anak ini. Lu mau memanfaatkan privilege ini atau cuma lo coba gue nyoba-nyoba doang, kan anjing begitu. Iya. Jadi uang harta kekayaan keluarga lo habisin cuman buat lo usaha sampai lo gagal, usaha lagi, gagal lagi. Tanpa ada evaluasi. Dulu, oh iya gue cuma iseng doang kok. Bangsat. Enak banget ya kalau misalkan orang kayak gitu ya. Iyalah. Iya. Gue speechless gue kalau bahas harta keturunan gitu. Waduh, bahas harta keturunan. Red. Kan udah ada. Iya. Udah ada. Terus utang, bangkrut. Ya, Perusahaannya kan? Bangkrut. Yang nanggung negara. Kok gitu. Gak lucu kan? Hilang hati-hati. Iya. Hilang. F9 gak ada yang ada ini. Iya, jangan. Pokoknya kalau yang tadi gue baca ya kan, bila bukan kehendaknya tak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Ini benar. Jelas. Karena Tuhan itu maha mengetahui dan maha melihat. Kenapa gue bilang kayak gitu toh? Ya kan? Kita bekerja keras sampai ya mohon maaf sampai keringat kita sampai pantat, sampai bol-bol kita pun itu pasti akan dilirik dan akan dimudahkan. Lo iya dong. Kalaupun gagal, Tuhan tahu itu ibadah terbaik buat lo. That's true. Setidaknya lo udah mencoba, lo tekun, lo serius, gagal lo coba lagi, sampai bener-bener Tuhan bilang udah lo berhenti. Iya, udah waktu lo udah habis, pulanglah ke gua. Gitu loh. Iya. Sengaja, betul. Tuhan sengaja lo. Itu sayangnya Tuhan lo kasar gini, kita jarang sujud. Yes. Coy. Tapi kalau lo bekerja keras dikasih. Iya kan, kita jarang sujud, bentrok, jebret, abis tuh. Tuhan masih nyuruh lo untuk udah hadap gue sini. Iya. Gila, tapi kita nggak pernah nyampe situ. Nggak, maksudnya belum nyampe pikirannya kali ya, sampai ke situ. Lebih ke males kali menurut gue. Iya, mungkin seperti itu ya. Dan artinya malesnya bukan karena males, mungkin malesnya karena gue terlalu fokus sama ini, pekerjaan gue, usaha gue. 5 menit doang dulu lo sempetin lah minimal ya. Gitu. Bacanya kulhu. Iya, selesai. Iya kan? Nggak usah Al-Baqarah, nggak usah Nisa. Iya. Aduh, makanya kan baru dijeblot baru bingung sama siapa. Iya. Curhatnya sama orang. Ya. Digibahin lo yang ada. Iya betul, diomongin. Oh bener gak? Iya, Lu digibahin yang ada bos. Iyalah. Bener gak? Tegang bangkrut. Ini dia nih yang si A nih yang gini. Jadi gue bangkrut. Iya kalau bener. Iya. Gibah hasilnya. Kalau salah lo fitnah men. Fitnah. Bareng gak tuh? Bangka. Bareng gak tuh? Ayo lo. Gila bareng lo. Gue lurah dari Depok nih. Gue pejabat. Pejabat banget ini. Pejabat tuh bener. Next terus. Oke, kita ke refnya ya. Manusia-manusia kuat itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Manusia itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat untuk kita ya. Itu sampai diulang loh ini lirik. Sampai diulang. Karena memang ini ref ini khusus di ref ini membuat gue tuh jujur ya pertama kali denger lagu ini kayak
anjir gelora gue lo, semangat gue lo gitu loh. Iya. Manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Itu kan melambangkan keteguhan sebuah perjuangan rakyat Indonesia yang dari zaman dahulu sampai sekarang, walaupun beda era, beda zaman, semangat itu nggak pudar cuy. Kenapa kita Warisan kuat? itu karena kita ada keinginan. Yes, dan juga kita punya akal. Makhluk hidup mana? Manusia mana? Makhluk hidup nggak semuanya berakal. Bener gak? Tapi manusia berakal gak? Nggak berakal. Berarti apa ya? Cuma manusia kan? Nggak ada yang lain. Makanya hanya kita yang kuat, bos. Iya. Harusnya itu gimana ya? Pesan moralnya sih kalau menurut gue nih toh ya. Pesan moralnya jadi manusia, entah lo dari mana Sabang sampai Merauke gitu kan, nggak ada bedanya kalau di mata gue ya, tetap rakyat Indonesia gitu kan, saudara setanah air gitu kan. Lu jangan pantang menyerah gitu. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting ya kalau di zaman modern ini jangan gampang baper ketika lu diinjek sama Betul. lawan bicara lo, sama orang atau sama teman-teman lo, dikata-katain. Lu jangan, tapi jadikan itu adalah motivasi untuk lu berkembang, untuk menjadi lebih baik. Karena ketika orang berkata jelek tentang kita, kalau lu nggak bisa jelek, kalau lu nggak bisa membuktikan, akan selamanya lo akan jadi pecundang. Iya. Tapi kalau lu membuktikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, dengan tangguh, lu dihantam, dijatohin, dicemooh, tapi lu tetap bangkit. Wah, gila. Ketika lo berhasil, wah gila. mereka yang akan bilang minimal lu teman gue. Fuck. Tetap jadi kebanggaan kita ya. Tetap jadi bla 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 bla. Tapi lu juga ketika lu nyampai situ lu jangan sombong, tapi lu harus terima kasih kepada mereka. Iya, terima kasih. Karena mungkin dia digerakkan taman Tuhan untuk menguji mental lu. Lu kuat apa enggak? Nah, ketika lu udah kuat, bisa menaklukkan itu, jangan pernah sombong, tapi lu terima kasih ke mereka. Terima kasih. Gue terima kasih. Karena kalau lu nggak mencoba nginjek gue dari dulu, mungkin gue nggak akan setegar ini. Loh iyalah, pasti. Intinya balik ya apa ya? Bener sih yang lo bilang gitu loh. Itu udah termasuk pesan dari lagu ini sebenarnya gitu. Udah termasuk pesan dari lagu ini. Dan kedua, jadi manusia itu jangan terlalu individual. Karena kan hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Iya. Malu Nabi Adam sama Siti Hawa. Nabi Adam yang butuh temen, Lah makanya iyalah. diciptakan Siti Hawa. Iyalah. Jangan kelamaan di rumah lah. Apaan di rumah kenapa? Ya, gue kan dari kecil Bukan tuh lo. Bukan lo. Enggak, mungkin ada ya orang-orang yang demen di rumah. Tapi kan di umur-umur yang sekarang udah beranjak dewasa kan pasti kurang main. Apa mengurangi jam main. Lu juga lu nggak usah munafik lu. Lu Kenapa? lebih kalau misalkan nggak ada jam atau nggak ada kerjaan, lu lebih baik di rumah kan daripada nongkrong. Loh, di rumah tapi kita belajar. Iya, Bener dong? iya. Dan nggak salah kan? Nggak salah. Nah, kalau lo di rumah lo diem, Gue baca buku. ya kan kalau di rumah lo diem, kan apa ya? Lo udah nyain waktu sebegitu banyaknya terus. Lo tau gue di rumah ketika kita mau nongkrong tapi nggak ada pembahasan yang buat gue itu ilmu atau buat kita gerakin yuk kita berkarya, kan gue malas. Nah itu kalau gue juga begitu berpikir kan? Bener banget. Mending kita di rumah kita ngulik apa yang mau kita lakuin. Bener. Ketika kita di luar ketemu orang setim kita, gue harus bikin ini nih, mau nyoba gak kita bikin? Iya, karena kan muncul ide dan gerakan baru. Iya kan? Yes. Nggak hanya diem stuck di rumah gitu. Iya. Iyalah. Kalau gue kalau lagi di posisi seperti itu toh, gue lebih ke evaluasi satu, evaluasi diri. Yang kedua gue menghindari dunia. Jujur. Menjadi sekarang ini ya, di umur yang sekarang ini, ketika gue berteman, kecuali sama teman lama, teman kecil gitu ya, teman baru, nggak nyambung. Karena orang-orang kayak kita tuh berteman ala keluarga, betul dong. Nggak ada friend with benefit. Tapi di zaman sekarang, come on man, open your eyes. Bener gak sih gue? Yes. Karena apa? Karena kita sering baca tanpa disadari. Memang anak-anak sekarang dari zaman gue dulu lah, sebagian besar itu jarang ditumbuk.
ditumbuk Mental atau diajak atau disuruh untuk baca lah apapun itu, apapun baca, mau komik baca, majalah bobo majalah baca. bobo baca. Karena apa? Ketika itu kita membaca tanpa disadari, kata-kata itu masuk dalam alam bawah sadar kita loh. Betul. Hingga akhirnya ketika kita ketemu orang ngebahas, tiba-tiba ngebahas majalah bobo, ini tiba-tiba nih kayak langsung teng keluar Betul. gitu Betul, loh. betul. Betul. Gue terusin ya. Nah, Karena kalau muslim ya, kalau yang muslim tuh pasti tau lah firman Allah pertama untuk Rasulullah itu apa? Iqra. Ya Allah. Enggak, karena di itu Iqra. Iqra. ya. Bacalah dengan Nah, menyebut nama Tuhan. Itu seorang rasul, disuruh baca. manusia sempurna yang udah dijamin kesempurnaan daripada manusia-manusia yang lain, masih disuruh baca. Apalagi kita yang bukan rasul, Manusia loh. manusia yang paling baik yang udah dijanjikan ya toh ya. Akhlaknya paling bagus di antara manusia-manusia yang lain, masih disuruh baca. Apalagi kita. Itu dia, makanya apa ya? Mungkin balik sih. Dulu memang gue orang jarang baca. Tetapi ketika gue ketemu dengan seorang dan lo baca, apapun tuh lo baca. Tukang soto, Iya, tukang soto, gondrong, gondrong. ya kan? Baca nang baca. Di situ baru, Bros. Ketika ngomong sama orang begini loh caranya. Ketika ketemu orang yang paham akan hal ini, gue jadi tahu gitu loh. Iya. Kenapa kita bisa pindah ke baca ini tentang baca? Karena kalau lu nggak baca, lu nggak akan tahu kebudayaan kita. Kalau hanya dengar cerita, Waduh, bisa gila. dimodifikasi. Tapi kalau lu baca karangan A, B, C, lu bisa menilai. Mana yang menurut lo bener, mana yang menurut lo nih kurang nih. Yes. Bukan nggak bener ya, kurang Kurang gitu. tepat. Kurang nggak masuk dalam logika gue gitu loh. Karena itulah hikmahnya membaca, ya kan? Karena banyak referensi. Yang satu referensi kan cuma Al-Quran. Kalau di kita, Lo berarti referensi itu mah parah itu orang. nggak tahu gue tuh bakalan apaan di udel ya. Oke toh, lo dalam lirik lagu ini tentang kebudayaan kita udah banyak, kurang lebihnya udah banyak ngejelasin tadi tentang batik dan kebudayaan untuk membaca ya kan. Pesan gue kan tadi udah gue sampaikan, lo pesan lo coba sekarang. Pesan gue untuk episode kali ini ya, karena kita juga merangkai juga apa ya, sorry kejauhan ngomongnya. Pesan gue dari lagu ini ya, dan juga memperingati hari batik, gue bangga jadi orang Indonesia. Gue punya suatu, ini adalah identitas. Jadi ketika kita ditanya, kamu orang mana? Aku orang Indonesia. Apa identitasmu? KTP? No. Tapi apa identitasmu? Batik. Apalagi identitasmu? Itu saya Indonesia, Saya Indonesia, saya. kalau karena gue Jawa. orang Jawa kan begitu. Saya Indonesia, saya Jawa. Apa buktinya? Keris. Identitas lo. Iya. Coba lo keluar sana, apa itu? Nanti. Makanya banyak orang luar yang ingin datang ke Indonesia, ingin belajar tentang kebudayaan Indonesia. Nanti kebudayaannya dia bikin buku dijual kemari, baru lo kalian baru muak lagi lo. Gak ada waktu, kalian tidak mau mempelajari tentang kebudayaan kita sendiri, walaupun hanya sedikit. Itu sih gue miris sih. Enggak. Karena apa? Karena kita kedepannya juga akan menjadi leluhur bagi anak cucu kita. Betul. Kita harus mengajarkan kepada mereka, ini loh kebudayaan kita, ini loh peninggalan kita. Ntar dulu toh, ada juga di zaman sekarang toh propagandanya. Ada tapi ya udahlah, pokoknya kebudayaan dan dalil ini nggak masuk Itu aja. Sunan Kalijaga aja berdakwah tentang Islam pakai kebudayaan. Ya kan? Gitu aja. Bener gak? Intinya itu masalah kebudayaan. Ayo marilah kita bangga menjadi orang Indonesia. Indonesia bisa, kita menjadi warga Indonesia pun kita harus bangga
kita memiliki banyak warisan dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Kalian wajib menjaga itu semua. Caranya tidak tahu, baca. Pokoknya tujuan kalian tugas kalian adalah menjaga itu dan mencari tahu itu. Oke, udah sekian itu aja ya itu. Mungkin itu aja sih pesan dari gue, intinya balik lagi thank you banget yang sudah mau mantengin channel kita hari ini. Terima kasih banyak sudah sampai ke episode 8. Kalian mau tetap konsis untuk menonton kita walaupun terkadang kita nggak jelas. Ya kan, terkadang kita bahas apa ini ya kan nggak nyambung. Terkadang kita berdua menjadi orang yang munafik. Ya kan, tidak jadi masalah. Yang penting inilah kita hanya ingin berkarya, kita hanya ingin membanggakan Indonesia karena yang kita bahas bagaimana kita bisa gini. Gue cuma pengen tahu sampai mana sih otak gue. Iya betul. Sampai mana sih wawasan gue gitu. Jadi kalau ada yang bilang wah wawasan lo kecil, wah berarti saya harus masih banyak membaca buku, banyak mencari referensi. Thank you banget yang udah mau komen, yang udah mau kasih masukan untuk kita, kurang ini kak. Thank you banget untuk kalian semuanya. Oke, sekian saja. Gue Darto. Gue Pedros. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.